Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Menurut saya, kita mempunyai pengalaman tentang lupa. Apalagi kalau makin tambah usia, makin gampang lupa. Sebetulnya lupa itu hal sepele, tetapi bisa merusakkan banyak hal, termasuk merusakkan relasi. Lupa hari ulang tahun, bisa kacau itu, karena dianggap tidak sungguh memperhatikan, tidak perhatian dan sebagainya. Kemudian lupa membawa presentasi. Wah, mau presentasi, lupa dibawa presentasinya. Lupa rapat penting, wah bisa kacau itu. Sudah ada janji rapat, lupa. Banyak hal bisa kacau karena lupa. Dan apa yang terjadi ketika kita lupa? Mengapa kita sering lupa? Menurut pengalaman saya, kita sering lupa karena kita kurang fokus. Kita banyak berpikir sehingga tidak sadar sepenuhnya. Karena itu juga fokusnya kurang, perhatiannya juga kurang. Sehingga kita tidak mengingatnya sampai ke dalam memori. Hanya sekilas saja. Karena itu kita perlu mengatasi lupa itu supaya kita terhindar dari banyak persoalan. Menghindari lupa adalah dengan fokus dan konsentrasi. Dan memang benar, kalau kita bisa fokus, bisa konsentrasi, hadir sepenuhnya, kita tidak lupa. Bahkan kita bisa ingat, pada waktu kita sadar sepenuhnya itu, saya pakai baju apa, saya ngobrol dengan siapa, namanya saya ingat, bajunya pun saya ingat, pakai baju warna apa. Karena memang hadir sepenuhnya, fokus, sadar sepenuhnya. Yang diomongkan juga ingat. Dan karena itu tidak lupa. Salah satu teknik untuk tidak cepat melupakan adalah dengan melibatkan emosional. Apakah pada waktu itu saya senang, saya khawatir, atau saya tidak suka. Karena kita tahu, meskipun pengalamannya sudah lama sekali, kalau yang menyakitkan biasanya kita ingat. Itu berarti melibatkan emosi. Dan memang benar, hidup yang indah, hidup yang sungguh sempurna adalah hidup dengan kenangan-kenangan indah. Hidup yang pantas dikenang. Hidup dengan peristiwa-peristiwa yang sungguh-sungguh pantas untuk diingat. Maka penting sekali kita melatih diri supaya bisa hadir sepenuhnya pada saat kita sungguh-sungguh berada di mana kita sungguh ada. Dan sebetulnya itu yang disebut dengan mencintai. Mencintai itu sesederhana mengatakan bahwa I am here for you. Saya sungguh ada di sini untukmu. Mendengarkan, fokus, memberikan diri sepenuhnya, tidak terganggu oleh kiri kanan. Dan itulah mencintai. Seringkali bersama-sama tapi tidak hadir. Nah, bagaimana bisa mencintai? Hadir saja tidak. Sibuk nonton pertandingan, badminton, sibuk balas email atau chatting dengan yang lain. Memang bersama, tapi tidak hadir sepenuhnya. Tidak bisa dia mencintai kalau tidak hadir. Tidak bisa mencintai kalau tidak mendengarkan. Maka mencintai sesederhana mengatakan I am here for you. Bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan. Fokus, perhatian, undivided attention. Perhatian yang tak terbagi dan memberikan diri sepenuhnya. Dispose yourself to the person you are talking to. Namun sekarang ini agak sulit karena kita mengalami banyak gangguan
terutama oleh berbagai informasi melalui alat teknologi yang kita punya. Canggih memang HP kita itu. Segalanya bisa ada di situ. Belanja bisa dari situ, nonton film bisa dari situ, membaca berita dari situ, kontak dengan teman dari situ. Akibatnya kita menghabiskan banyak waktu di sana, termasuk ketika kita bersama dengan orang yang kita cintai. Dan kemudian kita tidak mampu mencintai, karena tidak mampu hadir sepenuhnya untuk orang yang kita kasihi. Mungkin menjawab ketika terjadi percakapan, tetapi tidak sepenuhnya hadir. Dan karena itu banyak hal yang lupa, banyak hal yang terlupakan. Dan itu bisa merusakkan banyak hal, termasuk relasi. Maka penting sekali kita melatih diri untuk fokus dan perhatian, hadir sepenuhnya. Bagaimana latihannya? Meditasi, penyadaran, sadar sepenuhnya bahwa saya ada di sini. Tidak perlu pergi kemana-mana melalui media, melalui pikiran yang melayang ke sana kemari. Cukup sadar sepenuhnya. Dan bagaimana supaya bisa sadar sepenuhnya? Mengaktifkan seluruh panca indera untuk saat ini, untuk peristiwa yang sedang dihadapi, baik penglihatan, pendengaran, maupun panca indera yang lain. Dan ketika panca indera kita hadir sepenuhnya, aktif sepenuhnya, semua bersama, kita tidak berpikir lagi. Seperti seorang yang nonton film bagus di bioskop. Dan bioskop memang di-setup supaya membuat kita bisa perhatian sepenuhnya. Ruangannya gelap, supaya kita bisa fokus pada layar, layarnya besar, sound systemnya sungguh menggelegar, dan gambarnya tajam, sehingga kita fokus pada cerita yang tampil di layar. Dan kalau ceritanya bagus, kita tidak berpikir lagi. Sepenuhnya terserap. Seperti itu. Dan kita berhenti berpikir, hadir sepenuhnya di situ. Maka ketika nonton film yang bagus, hadir sepenuhnya, keluar dari bioskop kita merasa enteng. Karena untuk 1 jam, kurang lebih, kita berhenti berpikir dan hanya menikmati. Kecuali filmnya tidak bagus, lalu muncul banyak pertanyaan. Itu apa toh artinya? Ayah, tidak jadi fokus, tidak jadi terserap oleh sebuah peristiwa yang memikat. Maka latihan fokus, latihan perhatian itu sangat penting. Merupakan salah satu sarana atau strategi untuk bisa mencintai. Karena mencintai itu berarti hadir sepenuhnya untuk orang yang kita cintai. Dan tentu latihan meditasi, latihan doa hening ini juga membantu kita untuk hadir sepenuhnya di hadapan Tuhan. Dan kalau kita bisa hadir sepenuhnya di hadapan Tuhan, seluruh diri kita itu diperbaharui. Karena kehadiran di hadapan Tuhan itu menyembuhkan, menyehatkan. Sayang, seringkali kita meskipun di rumah ibadat atau berdoa, tidak hadir sepenuhnya. Karena kita tidak terlatih fokus dan undivided attention. Berdoa tapi pikirannya kemana-mana. Rosario tapi mikir es krim. Rosario tapi mikir cukyok. Walah, ya tidak bisa konsentrasi. Karena itu tidak bisa juga mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, I'm here for you. Tapi kalau kita bisa hadir sepenuhnya, penuh perhatian di hadapan Tuhan, kita tinggal menikmati saja. Semua anugerah dan mujizat-mujizat yang memang selalu disediakan oleh Tuhan untuk kita. Tuhan sangat mencintai kita. Persoalannya bukan apakah Tuhan mencintai kita atau tidak. Persoalannya adalah apakah cinta Tuhan itu bertepuk sebelah tangan atau tidak. Itu soalnya. Dan berarti soalnya tidak ada di Tuhan tapi di kita. Apakah kita membalas cinta Tuhan atau tidak. Dan kalau kita bisa
perhatian, hadir sepenuhnya di hadapan Tuhan, maka kita juga tidak pernah lupa Tuhan. Dimanapun kita akan selalu ingat. Karena kemudian kita selalu terhubung dengan Tuhan secara intensif dan selalu merasakan cintanya ada di mana-mana. Maka melatih diri untuk bisa hadir sepenuhnya dengan sepenuh perhatian dan fokus itu sangat penting. Memperbaiki segala-galanya. Apalagi ketika kita menyadari bahwa di hadapan Tuhan kita selalu dicintai tanpa batas. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.